Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nina Bobo. Gantian minggu kemarin kan diam-diam aja. Ya kembali lagi di Tribunal ya, Selamat sore Medan. Ya Allah. Ya, acara Selamat Sore Medan ini langsung aja jasa sorong. Kayak botak. Kayak ini ya Bang. Jadi kubus. Zaman dulu. Yang Paksa mereng aja lah. Ya, Tribuners kembali lagi di acara Selamat Sore Medan ya. Seperti biasa kita bakal di sore hari ini membacakan kepada kalian semua up to date dari berita-berita yang lagi menarik atau hot topic hari ini Tribuners. Nah, jadi ini ada berita pertama nih Bang. Ditemukan jasad seorang wanita nih yang kontrakan rumahnya berada di Dusun 6 Desa Aekloba Afdeling 1, Kecamatan Aekwasan, Kabupaten Asahan. Dan jasad wanita tersebut ditemukan dengan tergantung di dalam rumahnya. Ini peristiwa ditemukan jasadnya ini pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 ya Tribuners. Nah, terus banyak kejanggalan nih ketika ditemukan jasad tersebut. Yang menemukan jasadnya ini adalah suami dari korban. Ketika diperiksa atau pihak kepolisian melakukan penyidikan, ternyata ditemukan kejanggalan kalau bahwasannya ini wanita bukan bunuh diri. Karena gantung diri kan, tergantung, jadi gantung diri. Ternyata kejanggalan itu dia bukan bunuh diri tapi melainkan dibunuh karena ada bekas cekikan di leher korban. Jadi atas dasar tersebut yang melaporkan ke penemuan mayat ini yaitu suami korban ditahanlah atau ditangkap oleh pihak kepolisian untuk guna penyelidikan lebih lanjut. Jadi dengar kabar nih katanya dibunuh karena suaminya cemburu ya. Apa ada indikasi cemburu selingkuh nggak sih Bang? Karena menolak untuk berhubungan badan dengan alasan sedang berhalangan katanya. Lagi datang bulan. Mungkin suaminya itu curiga istrinya itu menolak karena apa gitu. Berarti belum tahu juga kita ya, memangkah ada indikasi selingkuh kah? Ada dugaan cemburu Ya gitu ya. Jadi Tribuners, untuk lebih lengkapnya kita sebelum nanya-nanya ke reporter, kita saksikan dulu video berikut ini. Otopsi sendiri Pak gimana dan apa motif pembunuhannya? Hasil otopsi yang kami dapat dari dokter forensik yang ada di Rumah Sakit Bayang Kartika 2 Medan, bahwasanya korban atas nama SW meninggal itu bukan akibat bunuh diri, tapi akibat cekikan dari diduga pelaku serta jeratan tali yang ada di lehernya. Motifnya sendiri Pak apa Pak? Motifnya adalah kecemburuan, di mana pada saat malam hari sebelum kejadian tersebut, diduga pelaku meminta si korban untuk berhubungan sama istri, tetapi si korban menolak dengan alasan datang bulan, sehingga si diduga pelaku ini merasa cemburu dan akhirnya melakukan tindakan pembunuhan. Jadi merekayasa Pak pembunuhan, seolah-olah dia melihat korban tergantung. Benar, pada saat kami cek TKP, di TKP tersebut ditemukan seolah korban ini meninggal dengan cara gantung diri dan bunuh diri. Tetapi pada saat kita cek di lokasi ada kejanggalan karena memang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi, tidak ada tanda-tanda korban melakukan bunuh diri. Tapi ada sedikit aneh juga ya, di situ ditulis bahwa itu adalah mantan suaminya. Ngapain minta jatah kan? Agak lain nih, kita langsung aja tanya ke reporter kita. Ada Bang Alif, halo Bang. Ya, halo, selamat sore Kak Molly, selamat sore Bang Tajil, selamat sore Medan. Selamat sore Bang Alif, ini kan tadi ada penemuan jasad sosok wanita yang ngakunya ditemukan itu bunuh diri, tapi ternyata kan setelah diselidiki dibunuh oleh mantan suaminya. Itu memang mantan suaminya. Seperti apa Bang sebenarnya lengkapnya? Silakan Bang Alif. Ya, terima kasih Kak Molly. Kejadian ini sebenarnya terjadi pada Jumat lalu, di mana warga atau juga mantan suami dari si korban ini menemukan korban dalam kondisi tergantung. Nah, untuk saat itu pun si pelaku melaporkan kejadian tersebut kepada kepala lingkungan dan juga pemerintah setempat. Bahwasanya dia menemukan sang mantan istrinya ini sudah dalam kondisi gantung diri gitu Kak.
Nah, usut punya usut ternyata setelah dilakukan olah TKP oleh pihak kepolisian, pihak polisi menemukan ada kejanggalan karena tanda-tanda kematian dengan gantung diri itu sudah ditemukan dari si korban, seperti mohon maafnya kotoran dalam di bagian belakang, kemudian lidah yang menjulur itu ditemukan di korban gas, sehingga polisi melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Nah, saat itu pelaku belum mengetahui dan juga belum mengetahui bahwasanya dia dicurigai oleh pihak kepolisian. Nah, sejam kemudian setelah polisi melakukan penyelidikan, baru polisi mendapatkan hasil bahwasanya si korban ini meninggal dengan cara dicekik, gitu Kak. Oke, berarti setelah itu barulah ditahan pelakunya atau mantan suaminya ya. Tapi kan ini katanya motif pembunuhan ini karena cemburu, padahal itu sudah menjadi mantan suami istri ya. Itu seperti apa Bang Alif? Ya, memang juga kami menanyakan terkait itu Kak. Pihak dari pemerintah juga, pemerintah desa khusus kemarin kami sempat wawancara dengan kepala lingkungan, mereka juga tidak mengerti ya Kak. Emang ini mantan suami dari si korban, karena si korban ini juga baru pindah rumah atau menyewa di lokasi TKP tersebut baru seminggu Kak, atau sepekan, sehingga pihak dari pemerintah juga masih belum mengetahui nih bagaimana kok bisa pula mantan suami masuk ke rumah si korban gitu Kak. Nah, informasinya juga Kak, kami dapat di lapangan waktu malam kejadian itu sebelum ditemukan, si pelaku sudah berada di rumah tersebut Kak, sudah berada di rumah tersebut, kemudian dia keluar, besok pagi datang lagi dan berpura-pura bahwasanya dialah yang menemukan si korban ini dalam kondisi tergantung gitu Kak. Padahal sebelumnya memang si korban ini sudah dicekik oleh pelaku karena tidak diberikan saat dia meminta untuk berhubungan badan, ditolak oleh si korban gitu Kak. Oke. Alif, untuk korbannya ini selama ini tinggal seorang diri ya? Untuk korban Bang tinggal dengan anaknya Bang, satu orang. Korban berinisial W, berusia 25 tahun. Dia tinggal bersama anaknya. Dia meninggal bersama anaknya, kemudian si pelaku tadi itu datang ke rumah tersebut Bang. Cuman alasannya kita belum tahu apa dia datang ke sana Bang. Apa alasan dia datang ke rumah Itu tersebut. pada saat kejadian berarti anak korban tidak ada di lokasi ya? Untuk kejadian tersebut Kak, kemungkinan ya dari pihak pemerintah juga mengaku saat itu mereka hanya berdua dalam rumah gitu Kak. Oh, berarti anak korban tidak ditahu. Untuk sekarang juga Abang belum tahu di mana lokasi anak dari korban ini, Bang? Ya, untuk lokasi anak belum kami dapat Kak, di mana Kak. Karena memang ini kasus tertutup Kak. Tadi Kak kami sempat konfirmasi ke polisi. Polisi juga saat ini masih melakukan pendalaman gitu Kak terkait kasus ini. Alif, ini kan ada latar belakang cemburu. Mungkin ada dugaan apa nih dari mantan suaminya ini? Ya, sebenarnya tadi pun Bang kami kan sempat juga bertemu dengan si pelaku untuk wawancara secara langsung Bang. Dia mengaku cemburu itu dan juga polisi mengaku itu hanyalah alibi gitu Bang. Itu hanya alibi si pelaku saja. Namun untuk yang meminta berhubungan badan tersebut itu dibenarkan polisi gitu. Si pelaku ini juga Bang, berdasarkan informasi yang kami dapat, dia pun tempat bekerja di Malaysia ya Bang ya, untuk mencari nafkah gitu. Oke, udah berapa lama mereka pisah Bang? Ada informasi nggak terkait itu? Untuk informasi mereka pisah itu Kak, sudah sekitar 2 tahun Kak mereka pisah. Udah lama juga ya. 2 bulan maksud saya Kak. 2 bulan? Ah. Oke, baiklah Bang Alif, kalau gitu kita tunggu ya Bang untuk perkembangan dari peristiwa penemuan jasad wanita ini. Bang Alif, terima kasih atas informasinya Bang. Ya, terima kasih Kak Moli, terima kasih Bang Tajli, selamat sore Medan. Selamat sore, Alif. Ya itu ya Tribuners, 2 bulan Bang. Dia mencoba memanipulasi pembunuhan. Kebanyakan nonton film. Sedangkan polisi yang begitu mahir aja membunuh ketahuan. Hah, Ya kan? cerita siapa tuh? Nah, Yang jangan skenarionya coba-coba. luar biasa ya kan? Jangan coba-coba. Orang awam ini nggak ada kejahatan yang sempurna. Itu dicari di Google tuh cara memanipulasi. Ya, jadi semoga ya cepat terkuak lah penyebab kenapa nih mantan suami dari korban melakukan tindakan keji seperti itu, dan juga ini yang amat disayangkan itu adalah anaknya Bang. Iya. Kehilangan ibunya dan juga ayahnya 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 yang membuat kehilangan
ibunya tuh tidak ada lagi di dunia ini, itu yang berat sekali sih. Ya semoga cepatlah ya terkuak seperti apa dan pelaku juga mendapat hukuman yang setimpal atas perbuatannya. Baiklah Tribuners, kita lanjut ke berita kedua nih Bang. Jadi ini terkait bahan bakar minyak. Ini agak lucu dan unik nih. Iya, karena kan SPBU ya. Kalau misalnya Abang pasti pernah kejadian juga. Molly juga pernah ngisi. Abang nggak pernah? Enggak. Wih, Molly pernah ngisi minyak di pinggir jalan. Habis itu waktu udah isi mogok. Oh, ini yang di pinggir jalan ya, bukan SPBU. Bukan. Nah, ini Kalau SPBU SPBU. kan aneh. SPBU loh. Berarti dia salah masukkan tangki kan? Di baknya itu dia salah masukkan minyak. Tercampur gitu. Maksudnya Atau sengaja dicurahkan gak sih dibuat? Minyak pertalite diisi solar, bak pertalite diisi solar. Oh, karena itu tercampur itu dua. Sepertinya itu kan nggak mungkin ini nozzle-nya solar dimasukkan ke dalam motor, kan nggak mungkin. Kalau misalnya dimanipulasi supaya banyak untungnya? Wah, nggak mungkin lah, dia bakal ketahuan gitu kan. Kayaknya sih hanya kesilapan memasukkan ke baknya itu aja. Kita belum tahu juga ya apa penyebab kenapa ini jadi Tribuners hampir banyak kendaraan yaitu kayak sepeda motor, becak sampai mobil nih mogok berjamaah setelah mengisi BBM yang ada di SPBU 14203.180 yang ada di Jalan Pertahanan Kecamatan Patumba. Mungkin Tribuners juga, iya tadi pagi aku lihat tuh gitu-gitu mungkin ya. Jadi usai mengisi BBM hampir semua kendaraan tuh mogok. Padahal baru jalan 100 meter dari SPBU tersebut. Setelah kejadian kayak gitu, karena banyak sepeda motor dan kendaraan yang mengalaminya, mereka balik dong ke SPBU. Jadi dikuras tuh bensin mereka semua. Dan untungnya pihak SPBU tuh akan bertanggung jawab. Setelah dikuras rupanya isinya solar, padahal Iya, harusnya memang ada pertalite. keterangan. Iya. Iya, ada keterangan solar dia. Mulai dibaca nggak ada soalnya? Aku baca kok kayaknya ada atau aku ngarang. Oh ya benar. Jadi rupanya diisi solar padahal dia ngisi pertalite. Ya iyalah mati. Oh iya salah tangki berarti tangki Salah truknya bak. itu salah ya kak Bak. dari truk ke baknya ke tangki yang gedenya itu salah dia harusnya ke solar datangnya ngantuk kurasa yang naruhin itunya ya. Biasanya kan subuh-subuh ya. Waktu sepi SPBU jadi ngantuk ini pasti. Ini ada video Tribuners, kita saksikan dulu video berikut ini. Ini bongkaran dari mana tadi, Bang? Nggak tahu. Jam berapa tadi, Pak? Pas ngisi tadi, Pak, Bapak-bapak? Jam 7:30. Kurang lebih gitu lah. Kurang lebih ya. Awalnya mau ngisi apa, Pak? Maksudnya? Awalnya mau ngisi minyak apa gitu? Pertalite atau ya, Pertamax? Pertalite. Pertalite. Terus habis ngisi nggak bisa hidup atau kayak mana? Habis ngisi hidup, cuma dia kira-kira 100 meter gitu, lebih kurang 100 meter mati. Oh, mati. Nah, inilah contoh-contohnya banyak. Terus Bapak hidupin nggak hidup lagi? Ya, sampai sekarang kan nggak hidup. Oh, sampai sekarang nggak hidup. Ternyata Inilah udah dikerjai sama mekanik, barulah bisa hidup. oh, ternyata salah isi minyak atau kayak mana? Iya, salah isinya. Harusnya Pertalite. Yang masuk Solar. Yang masuk solar. Ngisi berapa tadi, Pak? Ya, ada yang macam-macam lah, ada yang Oh. 10, 20, 30. Jadi sekarang motor Bapak kemana? Motor lagi di bengkel. Lagi di bengkel ya. Itu biayanya kayak mana, Pak? Berapa kena tadi? Belum tahu. Belum tahu. Karena kan biayanya nanti setelah selesai dikerjai orang bengkel barulah tahu. Baru tahu. Nah, kita tahu nanti baru kita cairkan sama orang ini. Oh, diklaim ya. Klaim. Pihak SPBU sendiri gimana tadi responnya, Pak? Bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Oh, bertanggung jawab ya. Kalau informasi yang Bapak dapat, kenapa bisa terjadi salah isi gitu, Pak? Nah itu nggak tahu. Nggak tahu ya. Tapi Bapak yakin tadi ngisinya harusnya Pertalite ya di
dispenser yang pertalite ya. Iya. Tiba-tiba ada untung kita nggak ngapa-ngapain ya. Oke, Tribuners, jadi memang banyak ya kendaraan yang mogok berjamaah nih. Ini kejadiannya hari Senin hari ini jam 8 pagi tadi. Itu pada saat orang pergi kerja kali ya. Aduh, mogok motornya sama bos. Udahlah itu. Oke, kita langsung aja ke reporter kita, ada Bang Freddy. Halo Bang Freddy. Nggak ada suaranya. Halo. Halo, gak ada lo. Ayo, gak ada. Ayo, panik. Ayo. Gak ada Bang. Coba dikeluarin aja headsetnya, dihapus apa gimana gitu. Atau beli headset baru gitu. Langsung beli di toko sekarang juga ya. Jadi sambil menunggu Bang Freddy nih ya, Tribuners, aku informasiin juga nih. Apa muka apa? Ada aku baca semua rusak. Ya, pihak SPBU mengganti rugi. Udah Ya, mengganti ruginya, tapi itu kan bisa berkerak di dalam, nggak tahu dibongkar. Oh, mesin ya? Sampai ke bengkel berarti? Iya, halo. Gara-gara Abang aku kelihatan bego. Bang Freddy, ini gimana tadi soal kendaraan yang mogok berjamaah nih? Silakan Bang Freddy. Iya, jadi memang ini kejadiannya itu Senin pagi tadi itu sekitar pukul 7.30 sampai dengan pukul 10 lewat tadi ya, di mana ada mungkin lebih dari puluhan sepeda motor yang mogok dan juga ada becak maupun mobil pribadi dan truk itu akibat salah ngisi BBM. Jadi untuk sepeda motor itu kan awalnya harusnya ngisi BBM jenis Pertalite. Nah kemudian malah diisi BBM jenis solar. Nah akibatnya sepeda motor milik masyarakat yang tidak bekerja itu mogok begitu, dan kemudian tidak bisa dihidupkan lagi. Lalu bisa dihidupkan itu pun nggak bisa jalan dan mengeluarkan asap begitu. Jadi kurang lebih itu lebih lah dari puluhan, bahkan mungkin bisa mencapai 100 ya jika dari pagi sampai dengan jam 10-an tadi begitu. Oh, jadi hampir ada kendaraan 100 kendaraan ya yang ikut mogok nih ya. Itu penyebabnya kenapa Bang? Kenapa tiba-tiba bisa jadi ke solar ini? Iya, jadi kan tadi pagi itu subuh itu truk tangki ya dari depot Pertamina itu datang ke SPBU itu untuk bongkar muat BBM jenis solar dan Pertalite ya, kalau keterangan dari pihak SPBU tadi. Nah di SPBU itu kan ada tangki ya, tangki timbun ya kalau kita bilang ya. Tangki penyimpanan BBM milik SPBU itu kan ada bagi-bagi ya, ada untuk Pertalite dan untuk solar. Nah yang dari tangki ini yang isinya itu solar itu malah diisi ke tangki milik SPBU yang harusnya diisi Pertalite gitu. Jadi tangki SPBU yang berisi Pertalite ini diisi solar dari mobil tangki itu. Nah begitu juga sebaliknya, tangki yang dimiliki SPBU itu tangki solar itu justru diisi Pertalite gitu. Makanya tadi itu sepeda motor yang seharusnya memakai Pertalite malah diisi solar. Nah truk kol diesel itu yang seharusnya diisi solar malah diisi Pertalite gitu. Oh, jadi truk juga ikut mogok nih? Iya. Freddy, berarti Ketukar. kekeliruan itu di depo Pertaminanya itu ya saat mengisi ke tangkinya itu ya? Jadi kekeliruan atau kelalaiannya ini ada dua sih sebenarnya Bang. Petugas yang mengawasi ya, atau serah terima ya, melakukan serah terima minyak dari mobil tangki ke pengisian. Nah petugas yang di SPBU ini yang dinilai lalai lah gitu. Nah dia yang memasukkan selang ke dalam bak itu, dan kemudian sopirnya juga tidak memperhatikan gitu. Karena pagi tadi ya, subuh tadi kejadian. Kalau untuk tanggung jawab dari pihak SPBU seperti apa nih Freddy? Tanggung jawab dari SPBU itu kalau tadi ya sampai pukul 14 tadi itu bertanggung jawab, di mana itu syaratnya adalah masyarakat yang menjadi korban salah isi BBM ini
membawa apa ya, kwitansi dari bengkel ya, di mana mereka yang sebelumnya sudah dibetuli ya kendaraannya seperti motor dan mobil lah gitu. Itu dibawa ke SPBU, nanti diklaim lah biayanya. Kemudian juga mendapat ganti rugi BBM dengan jumlah yang diisi sebelumnya gitu, atau dengan isi sebelumnya lah gitu. Misalkan mengisi 15.000, sebelumnya ada beberapa liter itu diganti rugi begitu Bang. Tapi memang tadi ada salah satu korban juga itu justru tidak diganti, agak alot lah tadi. Kenapa? Karena dia membetuli sepeda motornya itu mencapai 600.000. Hah? Itu Jadi, sekalian servis semua dia. 600.000. Kalau dari si korban ini bilang itu dia mengganti full pump ya, itu sepeda motor injeksi, jadi full pumpnya itu diganti, itu memang harganya cukup mahal. Itu yang diganti, makanya bisa mencapai 600.000, tapi pihak SPBU tadi sempat menolak gitu. Nah kalau korban lainnya untuk sepeda motor itu kan dia penanganannya disedot ulang minyaknya itu dikeluarin, baru membersihkan tangki dan servis lah. Itu tadi rata-rata 125.000 biayanya di bengkel. Nah kemudian itu diklaim. Nah untuk mobil ini yang belum tahu tadi, karena mobil ini hanya beberapa saja tadi yang datang tadi. Nah kemudian SPBU juga menyediakan 2 orang montir sepeda motor dan mobil tadi untuk melakukan perbaikan apabila ada korban yang memang belum sempat memperbaiki, itu bisa dilakukan di lokasi gitu. Nantinya setelah itu baru bisa diganti lah minyaknya gitu. Kalau ongkos kan sudah dari SPBU. Jadi Bang, yang 600.000 itu diganti apa enggak sama pihak SPBU? Nah itu tadi masih alot, tadi masih meminta rinciannya lagi gitu. Belum ada jelasan ya. Oke, berarti pihak SPBU juga bertanggung jawab ya atas kejadian ini ya. Oke iya, deh. dan mengakui kelalaiannya. Oke, baiklah Bang Freddy, terima kasih banyak Bang atas informasinya Bang Freddy. Selamat beraktivitas kembali. Ya, selamat sore Molly, Bang Fazli. Selamat sore Freddy. Ya kadang mungkin konsumen itu tidak mau ngambil resiko oil pump atau pompa minyaknya itu, daripada nanti terbakar belakangan kan, ganti aja lah. Bisa gitu. terbakar juga kayak gitu Bang? Bisa lah, atau berkerak dia tersumbat. Iya, mau nggak mau sih sebenarnya, cuman harus dengan bukti-bukti yang jelas ya. Memang dia ada ke SPBU itu gitu. Cuman nggak ngerti lah Molly kayak gitu. Kalau yang penting jangan ambil kesempatan, sesuai aja. Kalau ngambil kesempatan itu kan jahat juga, kan sama-sama namanya manusia ya, pernah melakukan kelalaian, kesalahan gitu, Tribuners. Baiklah Tribuners, kita lanjut nih untuk berita ketiga kita. Jadi ya seperti biasanya Sumatera Utara, kalau tidak ada maling tidak mungkin, ya kan? Jadi ini Polres Dairi mendalami terkait dalang pencurian besi di jembatan Lae Renun, Kecamatan Sitinjo, Kabupaten Dairi. Tribuners, ada jembatan yang udah nggak berfungsi lagi atau tidak digunakan lagi. Terus ternyata besi-besi jembatannya itu hilang. Diangkut sama seseorang. Ketika diselidiki, ternyata orangnya itu memang udah bawa pulang besi-besinya itu dan udah dipotong kecil-kecil. Sampai-sampai polisi udah ada menemukan beberapa barang bukti lah terkait hal itu. Jadi padahal tidak ada nih surat yang memang membolehkan beliau atau pelaku membawa besi tersebut ya. Biasalah kayak yang bahasanya becak hantu. Becak hantu Tapi gitu-gitu. ini dari mobil pickup ya? Mobil pickup lebih berkelas dia. Berani-berani ya, mau itu nggak dipakai lagi jembatannya apapun itu tetap aset negara cuy. Mau kayak mana sih maksudnya? Maling sekarang setel yakin aja biar dikira orang itu petugas gitu. Iya, apalagi pakai pickup, petugas ini gitu ya kan. Untung nih cepat ya ketahuannya. Kalau sempat tadi besinya udah sempat dijual, terus juga nggak ada cuek nih para pemerintah daerah sana terkait jembatan itu ya. Apalagi kan nggak berfungsi, otomatis kan pasti cuek ya. Untungnya tidak nih, jadi makanya bisa diproses terkait hal ini. Ini ada videonya Tribuners, kita saksikan dulu video berikut ini.
ini apa yang motong jembatan Lernon dalam rangka pencurian besi. Kalian izin siapa? Diperintah kami Pak, kami disuruh kerja. Siapa yang merintah? Pak Naga. Naga mana? Naga Kode. Dengan pencurian besi jembatan itu dilaporkan pada hari Sabtu jam 3 sore. Pelapor menyatakan bahwa ada kegiatan pembongkaran jembatan di Lernon, sehingga personil Reskrim dari cek lokasi dan ternyata betul ada ditemukan 9 orang yang sedang melakukan pembongkaran besi-besi jembatan yang ada di sana. Nah, yang menjadi objek pencurian tersebut adalah jembatan yang sudah tidak terpakai. Namun demikian, barang ataupun material yang ada adalah material atas kuasa negara, sehingga jika itu digunakan atau mau diambil seharusnya seizin dari dinas yang bersangkutan atau yang terkait. Pasal dikenakan Pak? Pasal yang dikenakan pasal 363 pencurian dengan pemberatan ayat 1 subsidiar 362 pencurian biasa. Itu hukumannya berapa tahun itu Pak? Ancamannya 5 tahun kurungan. Ya, jadi itu ya proses penangkapannya itu sepertinya ya Bang. Oke, kita langsung aja ke reporter kita, ada Bang Alfi. Tadi Alif ya, yang ini Alfi. Ada lagi satu lagi, Pian. Oke, Bang Alfi. Mukanya juga sama kan sama yang tadi. Bang Alfi, ini terkait aksi pencurian jembatan yang sudah tidak digunakan lagi ya, benar ya? Jembatannya memang nggak berfungsi lagi? Ya, jembatannya itu memang sudah nggak berfungsi lagi Kak. Dia berada di titik jembatan yang pertama dibangun. Oh, jadi ada jembatan yang atasnya, di bawahnya yang dicuriin. Itu seperti apa Bang Alfi ceritanya? Silakan. Ya, awalnya pihak dari Reskrim Polres Dairi ya mendapat informasi dari masyarakat gitu ya, bahwasanya ada pencurian besi di jembatan Lernon yang di mana itu merupakan akses jalan menghubungkan antara Kabupaten Dairi dan juga Kabupaten Karo di Provinsi Medan. Dan pada hari Sabtu sekitar pukul 15 WIB, Sareskrim kemudian bergerak ke lokasi dan kemudian menemukan 9 tersangka, Kak. 9 tersangka yang saat itu sedang memotong-motong besi dengan besi jembatan yang seberat 8 ton dan sudah di dalam sebagian sudah dipotong-potong untuk diangkut dan dijual gitu, Kak. Dan saat ditangkap para pelaku ini diketahui 8 merupakan warga dari Belawan dan 1 dari Stabat gitu, Kak. Dan dari 9 pelaku ini salah satu diantaranya masih di bawah umur, Kak, masih berusia sekitar 15 tahun. Salah gitu, ini Kak, ya, salah circle dia ya. Bang, ini kan ada Belawan memang. Kok bisa itu daerah jembatannya sama Belawan memang dekat, Bang? Jauh lah Dairi. Oh ya Dairi ya tadi, astagfirullah. Jembatan itu kalau arah aliran sungainya itu menuju ke Aceh itu, Kak. Sungai Lernon itu. Menuju ke Aceh. Jadi Bang, sebelumnya mereka sempat ngejualin nggak sih? Udah ini pertama kalinya dan langsung ketahuan kah? Apa ada aksi yang sebelumnya mereka lakukan tapi tidak ketahuan dan baru terungkap sekarang nih, Bang Alfi? Ya, kalau menurut dari pengakuan dari para pelaku ya, ini merupakan aksi pertama kali dan sebenarnya ini mereka ini hanya disuruh, Kak, oleh seseorang yang diketahui bermarga Sinaga, Kak. Jadi mereka disuruh untuk mengambil besi-besi itu dan kemudian rencananya akan dibayar upah 1 juta per 1 ton gitu. Nah, jadi ya dari si Dalang ini memberikan DP begitu, Kak, ya, DP sebesar 5 juta dan para pelaku ini kemudian mulai bekerja lah gitu, Kak, ya, mulai memotong-motong besi itu dan mereka sebenarnya juga tidak tahu gitu siapa yang menyuruhnya dan juga tidak mengetahui bahwasanya besi itu ternyata milik negara, Kak, gitu, Kak. Jadi mereka hanya disuruh untuk mengambil besi dan mereka kemudian memotong-motongnya menjadi beberapa kecil dan kemudian mengangkut ke pickup. Nah, untuk besi-besi ini sementara ini
belum ada yang terjual Kak ya, karena memang besinya tipe besi padat dan kondisi medan pun untuk menuju ke atas itu cukup sulit Kak ya, karena di jembatan itu kondisi jurangnya cukup miring sehingga memang sebenarnya cukup sulit ya untuk membawa besi itu Kak. Oh, Jadi udah berapa dijebak lama? ya? Udah kayak proyek ya. Udah berapa lama mereka mengerjakan proyek ilegal itu? Untuk mengerjakan ini memang baru Bang ya. Memang belum kita pasti, tapi kemungkinan baru seminggu Bang ya. Karena memang besi-besi yang dipotong pun masih besi-besi yang berada di pinggir jembatan itu, karena memang tidak sampai ke tengah jembatan itu Bang. Dan memang kalau menurut keterangan dari pelaku agak kesulitan juga Bang memotong besi-besi, apalagi tepat di bawah aliran sungai Lerun yang cukup deras dan juga cukup terjal, sehingga mereka masih memotong di bagian pinggir-pinggirnya dulu gitu Bang. Jadi ini untuk yang katanya merintahin mereka lagi dicari sama pihak polisian gak sih Bang? Ya, saat ini memang pihak kepolisian lagi masih mencari kayak untuk siapa yang dimaksud dari mereka gini, karena memang mereka juga tidak mengetahui gitu Kak siapa yang orang yang dimaksud ini, dan hanya memberitahukan marganya marga Naga gitu Kak. Aduh, kasihan banget ya, nggak cari informasi dulu. Mereka kira mereka kerja dengan benar dan baik nih, dapat duit kita ya kan, halal Udah gitu. susah payah ke bawah itu kan. Halal nih, rupanya kena jebak ya. Oke, jadi ini para pelaku ini bakal kena hukuman kah Bang? Atau kalau misalnya memang ada yang merintahkan mereka dan mereka terbukti memang tidak tahu apa-apa, apakah ada kemungkinan mereka bakal dibebaskan? Seperti apa Bang Alfi? Ya, memang untuk saat ini karena mereka yang melakukan pencurian gitu Kak ya, mereka dikenakan pasal 363 tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman 5 tahun penjara. Nah, untuk dalang itu masih dilakukan pendalaman lebih lanjut lah gitu Kak oleh pihak Polres Dairi. Oke, tapi ini pengakuan pelakunya mereka nggak tahu ya, mereka kirain itu proyeknya proyek benar ya, pengakuan Ya pelaku. mungkin mereka pikirnya untuk bongkar besi jembatan aja kan Kak, rupanya ternyata itu dijebak lah gitu Kak. Pencurian, ternyata aksi pencurian. Baiklah Bang Alfi kalau gitu ya, kita tunggu update-nya Bang, mana tahu nanti yang jebak mereka jadi ketangkep kan, alhamdulillah, jadi kita tahu siapa gitu ya kan. Oke Bang Alfi, selamat beraktivitas kembali. Ya, sore Kak Molly, sore Bang Tagli. Sore Alfi. Itu ya Tribuners ya, harus berhati-hati kalau memang itu kayak siapa sih yang nggak mau kerja gitu ya kan, dapat Jauh duit dari Belawan ya. 1 ton dibayar upah 1 1 juta gitu, kita butuh duit pasti orang tergiur gitu. Cuman itu kita harus tahu keabsahannya, dan kalau bisa kita harus kenal sama orang yang kasih lah proyek itu ke kita kan. Masa kita nggak kenal tapi kita langsung ngerjain aja, itu agak aneh sih, memang aneh bin ajaib itu. Jadi pinter-pinter ya Tribuners, banyak sekali cara orang untuk berbuat jahat ke kita. Oke, Tribuners, itu dia ya 3 berita kita hari ini. Jadi buat kalian yang kepengen tahu up to date berita-berita kita tadi, langsung aja ke portal media kita, ada di www.medan.tribunnews.com atau di media sosial kita yang ada di bawah ini. Buat kalian jangan lupa untuk terus saksikan Selamat Sore Medan setiap hari Senin sampai Jumat pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kalau kita Kumoli, Aku Tazli. dan kru yang bertugas pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan ucapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Medan.